tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's dog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hartika dari Universitas Syah Kuala, Provinsi Aceh. Saya salah satu relawan mengajar dari rumah tahap kedua. Untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban mengajar dari rumah Ditjen Dikti Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI 2020, saya membuat video berikut. Mengajar dari rumah sebagai salah satu pendekatan kepada masyarakat terdekat untuk mensosialisasikan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Mengajar dari rumah dilakukan pada bulan Oktober, yaitu bulan pertama mendapat tugas untuk menjadi pemuda yang membawa perubahan perilaku di tengah masyarakat yang belum terbiasa dengan perubahan perilaku. Penggunaan masker yang dimanapun, mencuci tangan sebagai kebiasaan baru dan menjaga jarak, hingga tidak mendekati kerumunan. Tantangan tersebut sangat besar, yaitu masih banyak masyarakat yang menganggap pandemi ini sebagai sebuah permainan, sehingga banyak yang mengabaikan instruksi 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Berbagai pengetahuan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan pentingnya edukasi menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini di masyarakat yang dimulai dari diri kita sendiri dengan slogan "Stop membahayakan diri sendiri dan orang lain". Mengajar dari rumah merupakan tugas yang timbul ketika kondisi COVID-19 ini di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo gawat darurat. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui 1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar. 2. Mengikuti proses pembelajaran di masa dalam program studi untuk memenuhi sebagai masa dan beban belajar, dan sisa mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, dan kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menumbuhkan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Kemerdekaan belajar memberikan kebebasan dan
otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan. Peserta didik mengajar dari rumah sedang melakukan praktik cuci tangan pakai sabun yang berasal dari Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Perubahan perilaku menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang peduli akan kebersihan dan kesehatan. Kondisi tersebut semakin terasa sangat manfaat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang sedang belajar proses mencuci tangan yang baik dan benar. Pertanyaannya, apakah upaya yang dilakukan selama ini oleh berbagai pihak berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 saat ini sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak? Pemerintahan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi COVID-19. Di kalangan masyarakat yang sadar pentingnya menjaga kebersihan, mensosialisasikan dengan pembuatan video penanganan COVID-19, video himbauan, banner tentang penanganan COVID, spanduk himbauan berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Promosi kesehatan keliling melalui toa, penggeras suara di mesin melalui tim kecamatan, distribusi stiker, dan cara pencuci tangan yang baik dan benar, serta penanganan COVID-19 ke seluruh rumah di desa. Upaya-upaya tersebut dirasakan sangat efektif guna memberikan informasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 ke seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan terutama anak-anak dan orang tua, sekaligus dalam mengubah perilaku masyarakat dalam hal sanitasi di tengah situasi wabah. Saya mendapatkan informasi tentang cara dan waktu cuci tangan pakai sabun yang benar, sehingga mengedukasi anak-anak yang menjadi siswa-siswi saya mengajar dari rumah. Dari grafis di bawah kita dapat melihat hasil monitoring di seluruh rumah tangga. Presentasi perubahan perilaku yang terjadi, terutama adaptasi perilaku. Perubahan perilaku masyarakat sangat luar biasa, terutama terkait dengan praktik cuci tangan pakai sabun. Hampir seluruh masyarakat saat ini telah menyediakan sarana
cuci tangan pakai sabun secara mandiri di tiap rumah. Masyarakat juga telah memahami cara dan waktu cuci tangan pakai sabun. Kita berharap perubahan perilaku tersebut dilakukan oleh masyarakat guna menciptakan masyarakat yang bersih dan sehat serta melindungi mereka dari penyebaran COVID-19. Ayo, Rifa tulis lagi yuk. Mana punya adik tadi? Ini. Mengapa Hapus Kak Rizka. Aja tuh. Mana Kak Rizka tulis? Kak Nura? Udah siap berapa? Kebijakan Merdeka Belajar menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Perguruan tinggi dituntut agar merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus Merdeka telah melahirkan program mengajar dari rumah. Untuk menjawab situasi COVID-19 yang berlangsung saat ini, kegiatan mengajar dari rumah dapat menjadi alternatif terbaik untuk tetap belajar di rumah bagi anak-anak. Siswa selama pandemik hanya belajar sendiri. Setelah kegiatan relawan mengajar dari rumah berlangsung, maka siswa dapat belajar secara mandiri dan dibimbing oleh relawan yang telah mengikuti program tersebut. Sehingga siswa mendapatkan guru mengajar dan mengerti materi tambahan yang telah diberikan. Beberapa kegiatan yang telah saya lakukan seperti memberi materi tambahan tentang cara membaca Al-Quran baik dan benar, mengajarkan materi mewarnai, mengajarkan materi tambahan tentang penggunaan teknologi sebagai media belajar untuk anak pada situasi pandemi COVID seperti ini, sehingga ibu-ibu yang membimbing anaknya paham smartphone sebagai media belajar online seperti saat ini. Mengajari mewarnai kaligrafi dan mereka sangat suka mencuci tangan
dengan baik dan benar menggunakan sabun, dan mereka memberikan apresiasi dengan giat belajar dari rumah. Dan beberapa kegiatan seperti menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dimanapun mereka berada. Alhamdulillah, menjadi relawan sangat bermanfaat bagi saya untuk meneruskan materi yang ada di perkuliahan sebelumnya. Relawan tidak Setelah saya mengikuti relawan mengajar dari rumah, saya mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana kehidupan yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Menambah teman dan relasi, memiliki banyak teman adalah suatu anugerah tanpa kita sadari. Membawa banyak keuntungan, memudahkan dalam pekerjaan dan berkegiatan. Berbagai hal yang membutuhkan kerjasama dengan bergabung di suatu komunitas atau organisasi relawan seperti ini. Menjadi relawan adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Namun tidak semua orang mau terlibat, tetapi menambah keahlian, keterampilan. Ketika kita mencoba hal yang baru, apalagi baru menjadi seorang guru, karena basicnya saya bukan dari pendidikan, jadi menambah wawasan saya bagaimana saya menghadapi situasi bersama anak-anak, menyenangkan orang lain dan bahagia. Ketika melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain dan lingkungan, membuat hidup merasa bahagia dan ada kepuasan batin yang dirasakan ketika apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Menjadi relawan mengajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena dapat bercengkrama langsung dengan anak-anak dan memberikan mereka pendampingan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu walaupun mereka tidak sedang bersekolah. Bertukar pendapat dengan anak-anak tidak dipungkiri dalam suatu percakapan, tidak ada perdebatan di dalam percakapan anak. Hal ini menjadikan kita kaya akan pemikiran baru dan saling bertukar pikiran, menerima saran kritik, dan mengajarkan bagaimana memahami teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga mengajar dari rumah ini memberikan manfaat bagi anak-anak tentang pemahaman penerapan 3M, menjaga diri untuk tetap sehat, seperti menggunakan masker setiap hari kemanapun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Tapi masih sangat sedikit yang paham atau yang mau melakukan penerapan yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak berkerumunan atau menjaga jarak. Dan alhamdulillah anak-anak tersebut sudah sangat mengapresiasikan himbauan tersebut.